Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat waffaqakumullah, adalah merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh kita lupakan dalam situasi dan kondisi apapun, yakni senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Oleh karenanya, agar semua kenikmatan yang kita terima memberikan manfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, marilah bersama-sama kita ucapkan kalimat tasyakur, ucapan alhamdulillah wa syukru lillah. Segala puji bagi Allah dan terima kasih yang sedalam-dalamnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semoga penghormatan, kasih sayang dan keselamatan senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi kita Rasulullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, dalam rangka perbaikan diri, pemutihan diri, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa, agar Allah limpahkan berbagai kenikmatan untuk kita dan seluruh umat Islam yang ada di alam dunia ini. Marilah kita bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau yang telah menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu ya Allah, dan aku akan senantiasa menepati janjiku kepadamu sebatas kemampuanku. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala kejahatan perbuatan yang aku lakukan. Aku mengakui kepadamu atas segala nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku, dan aku pun mengakui
atas segala dosa-dosaku, maka ampunilah aku ya Allah. Karena sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni segala dosa kecuali hanya Engkau semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Fattahu, Ya Razzaqu, iftah lana abwabal khair, warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ya Allah yang maha membuka, bukakanlah kepadaku berbagai pintu kebaikan. Ya Allah yang maha memberi rizki, limpahkanlah rizkimu kepadaku yang halal, yang baik, yang luas, yang penuh keberkahan. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, wafaqakumullah. Untuk kajian Al-Quran tematik pada pagi hari ini, kita akan membahas pokok bahasan atau tema i'adzatullahi li'ibadihil mu'minin, perlindungan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ada tiga hal yang melatar belakangi kenapa kita perlu membahas tema ini. Yang pertama, masih banyak ditemukan masyarakat muslim di Indonesia ini yang masih belum sepenuhnya berlindung kepada Allah. Hal ini dibuktikan masih banyak mempunyai kepercayaan kepada selain Allah, sehingga banyak kasus yang mengemuka. Beberapa waktu yang lalu di televisi bisa kita lihat bagaimana orang melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci, sehingga dengan meyakini bahwa tutup Ka'bah ke lampu mempunyai pengaruh manfaat kepada seseorang, sehingga berani menyobek, menggunting kain kelambu itu, sehingga dia ditangkap oleh askar karena dianggap hal semacam ini merupakan salah satu kemungkaran ataupun kemusyrikan. Yang kedua, hari Kamis pagi kemarin, 2 hari yang lalu, saya baru pulang umroh bersama jamaah. Ternyata yang selama ini paket City Tour Jeddah, semua jamaah haji maupun umroh sebelum terbang ke tanah air, di Jeddah itu ada City Tour, yaitu wisata kota Jeddah, antara lain Al-Balad, Kornis, kemudian juga di pantai Laut Merah, termasuk di Masjid Terapung. Itu dari dulu objeknya seperti itu. Ternyata baru minggu lalu tidak boleh turun, kata sang supir, maaf Ustaz, untuk sekarang ini sedang dilarang oleh polisi, kita tidak boleh turun. Dan kenapa? Jamaah kecewa karena pengen menikmati indahnya Laut Merah, pengen foto-foto, makan di situ, beribadah di masjid. Karena baru seminggu yang lalu, ini kata supir,
Kami sudah ditangkap ketika jamaah kami turun bikin pernyataan 2 kali membolehkan jamaah turun dari bis, maka dirimu akan dikandami, akan dipenjara maksudnya. Kok sejauh itu? Karena pernah kejadian jamaah Indonesia ini mengadakan acara ulang tahun di Masjid Terapung itu, sehingga masang kue, lilin seperti apa layaknya ulang tahun, happy birthday to you, sehingga dianggap ini memuja-muja benda. Marah orang Arab, langsung disposisi dari Menteri Wakaf, tidak boleh jamaah turun dari bis karena khawatir akan memperbanyak kemusyrikan. Ini yang baru aktual minggu lalu, karena saya baru pulang hari Kamis kemarin, dan ketika hari Rabu mau membawa jamaah turun tidak diizinkan. Memang betul semua bis, ratusan bis penuh di situ, tidak boleh turun. Yang boleh hanya mobil-mobil kecil warga Arab itu sendiri, sehingga kita tidak bisa menikmati itu. Setelah kita ketemu dengan salah seorang pengurus masjid, kalau istilah sekarang ini, kita turun izin karena dikit-dikit bisa ngomong Arab gitu. Alasan mereka, kenapa sih orang Indonesia itu sudah jauh-jauh pergi haji dan umroh, yakin kepada Allah, kok masih mencontoh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga banyak keyakinan mereka itu tersesat. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, pedagang-pedagang kita pada umumnya, mohon maaf kalau Bapak Ibu profesinya pedagang jangan tersinggung, tapi kalau ya alhamdulillah, supaya bisa merubah pola pikir, pola pandang, dan pola hidup. Saya temukan studi kasus banyak pedagang-pedagang di Ciputat, buah-buahan segala macam, ketika dia melayani konsumen, pelanggan yang pertama kali membeli barang dagangannya, pada umumnya uang yang diterima dari pembeli itu dikepretkan di atas dagangannya, laris. Itu masih ada sampai detik ini. Ketika kita tanya kenapa kok seperti itu, karena pada umumnya mereka mendapat wangsit dari Mbak Dukun. Hal semacam ini masih begitu dominan. Dan bahkan mohon maaf juga, di salah satu kesempatan ketika ada orang mantu, supaya pada musim hujan, supaya tidak hujannya turun, mohon maaf ini pun juga kasus, disuruh melemparkan celana dalam yang sudah pernah dipakai di atas genting supaya hujannya itu berhenti. Yang kayak beginian ini banyak, sehingga keyakinan umat Islam, satu sisi dia yakin kepada Allah, tetapi sisi lain dia mengotori keyakinan itu dengan menjadikan pihak-pihak lain, apapun pihak lain itu, seakan-akan mempunyai kekuasaan, kemampuan seperti yang dimiliki oleh Allah. Sebab itu, dengan melihat realita ini dalam rangka pemurnian akidah, saya merasa perlu untuk membahas tema ini dalam rangka untuk pembentengan akidah kita, bagaimana petunjuk Al-Quran tentang yang demikian itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, hal ini tersurat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 257. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Bentuknya ini kalimat yang aktif, mubtada khobar. Kenapa ini enggak muncul, hilang dikit? Allah itu
sebagai mubtada, waliyul ladzina amanu, pelindung orang-orang yang beriman. Ini khobar. Kalimat yang terdiri dari mubtada khobar adalah kalimat sempurna. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Berarti Allah menegaskan dirinya bahwa saya ini siap menjadi pelindung orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah menyatakan demikian ini, maka don't worry, la takhaf, kamu jangan risau, jangan takut. Kenapa ketika ada sesuatu kok masih menggandeng kepercayaan dengan pihak lain? Nah, apa civil efeknya? Ketika Allah memproklamirkan dirinya, saya sebagai pelindung orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman, dari kegelapan kepada cahaya. Ini sebagai bentuk reasoning, alasan kenapa Allah menjadi pelindung orang-orang yang beriman. Karena Allah siap mengeluarkan orang-orang yang beriman, yang menjadikan Allah sebagai pelindung, dari yang gelap kepada yang terang. Penjelasan di beberapa tafsir, dari kekufuran kepada keimanan, dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari kesesatan kepada jalan yang benar. Ini mesti ditunjukkan oleh Allah. Kalau Allah sudah meyakinkan orang beriman seperti itu akan dikeluarkan dari yang salah kepada yang benar, dari yang tersesat kepada yang lurus, dari yang gelap kepada yang terang, pertanyaannya, kenapa orang-orang yang beriman masih belum yakin sepenuhnya kepada Allah? Nah, supaya orang beriman itu jangan risau juga, maka Allah lanjutkan dengan firman-Nya, walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir itu loh, auliya'uhum, pelindung-pelindung mereka itu, at-taghutu adalah setan-setan. Taghut itu nama lain daripada setan. Orang kafir pelindungnya itu setan. Berarti logikanya, kalau ada orang beriman menjadikan pelindung selain Allah, dia sama dengan orang kafir. Pernyataan yang tegas seperti ini perlu orang beriman perhatikan dengan baik-baik, jangan sampai dikotori. Terus setan yang dijadikan pelindung orang kafir itu kayak apa? Yukhrijunahum, mereka mengeluarkan orang-orang kafir, minan nuri, dari cahaya, ila zulumati, kepada kegelapan. Kalau Allah mengeluarkan orang beriman dari yang gelap kepada yang terang, sementara setan mengeluarkan orang dari yang terang kepada yang gelap, berarti sengaja untuk menggelapkan orang, sengaja untuk menyesatkan orang. Karena setan telah bersumpah, karena engkau telah mengklaim aku tersesat ya Allah, maka aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Siapapun anak cucu Adam itu, apakah dia jamaah Masjid Al-Hakim atau bukan, yang rajin datang ke masjid atau yang masih jarang-jarang, termasuk yang akan disesatkan oleh setan. Karena setan ini janjinya kepada Allah dan sudah direstui Allah untuk menyesatkan manusia, maka dia mesti akan memasukkan ke jalan yang gelap. Ini kalau orang menjadikan setan sebagai pelindung. Ulaika ashabun nar, mereka itu loh orang-orang kafir yang menjadikan pelindung setan, penghuni neraka. Hum fiha khaliduna, mereka kekal untuk selama-lamanya di dalam neraka.
ini sebuah punishment, sanksi yang diberikan Allah kepada orang yang menjadikan pelindung selain Allah. Pernyataan tegas semacam ini perlu direspon oleh orang beriman. Jangan sekali-kali menjadikan pelindung selain Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa kata kunci dari ayat ini, surah Al-Baqarah 257? Yang pertama, Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Allah sendiri sudah membuka diri, memproklamirkan, mendeklarasikan bahwa saya ini loh siap menjadi apa? Memberikan pelindung kepada orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah mendeklarasikan dirinya seperti itu, bagaimana sikap orang yang beriman? Yang kedua, orang-orang yang beriman wajib menjadikan pelindung hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada selainnya. Dan hal ini sesuai dengan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah berikrar itu, hanya kepadamu sajalah ya Allah kami beribadah, kami mohon pertolongan. Pertanyaannya, kenapa masih juga nggak percaya? Untuk hal tertentu kok masih menggunakan jasa perdukunan? Dan alangkah naifnya, boleh dilakukan studi penelitian, karena ada mahasiswa kami di kampus. Pada akhir-akhir ini ada sekitar 32 mass media, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan. Ternyata jasa yang mengandung unsur perdukunan di mana-mana ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Analisisnya adalah tidak mungkin mereka yang menyiapkan jasa perdukunan itu mengiklankan berhari-hari, berminggu-minggu, membayar yang cukup mahal kalau dia tidak mendapatkan penghasilan yang tinggi. Dalam analisa ilmu, karena biaya promotion mix, ada marketing mix, bagian pemasaran itu kan ada pakai istilahnya toh, produk, price, place, dan promotion. Promosi menjadi salah satu bagian pemasaran, dan ini mengalokasikan biaya tersendiri karena jasa yang dipromosikan ini supaya banyak dikenali masyarakat. Ternyata dari waktu ke waktu setelah dicek cross dengan para penjual jasa seperti ini mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya demand masyarakat yang butuh jasa perdukunan dalam berbagai kepentingan, ada yang ingin laris usahanya, ada yang ingin cepat dapat jodoh, ada yang ingin calegnya itu jadi, macam-macam lah. Ternyata ini permintaannya sangat tinggi. Dalam teori ekonomi, semakin tinggi permintaan, kalau persediaannya terbatas, maka semakin tinggi harga. Sebab itu jasa perdukunan sekarang menjadi alternatif oleh banyak pihak, terutama para artis yang memang mereka ingin menjual dalam tanda kutip popularitas supaya trust, kepercayaan, sikotun nafsi dari masyarakat ini, maka dia pun juga menggunakan jasa perdukunan, antara lain memasang susu. Kok Bapak tahu aja? Masang susu. Dan saya juga tadinya nggak tahu. Begitu ini dilokakaryakan, betul dilakukan dialog, memang susu itu macam-macam dan memang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi indah, menjadi cantik, menjadi ganteng. Dan ini ternyata sudah lama para kaum selebritis menggunakan itu.
Ini semua adalah bagian realita betapa sedihnya masyarakat muslim yang dia satu sisi beriman kepada Allah tetapi masih menjadikan pelindung-pelindung seperti itu. Nah, oleh karenanya kata kunci yang kedua, orang yang beriman wajib menjadikan Allah pelindung satu-satunya, tidak boleh kepada yang lainnya. Yang ketiga, kalau Allah menjadi pelindung orang yang beriman, Allah mendeklarasikan memberikan perlindungan kepada orang yang beriman. Pertanyaannya, bagaimana bentuk perlindungan Allah kepada orang yang beriman? Ternyata di beberapa tafsir diberikan penjelasan. Yang pertama, bentuk perlindungan Allah adalah hidayah. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman ini sebagai salah satu bentuk perlindungannya kepada orang yang beriman, supaya manusia itu tidak salah. Jangan sampai orang beriman itu sesat. Kenapa? Karena manusia ini punya kecenderungan untuk sesat. Dari mana reasoningnya? Di dalam diri manusia ini ada dua potensi. Pertama, potensi positif namanya nafsu mutmainnah. Yang kedua, potensi negatif namanya nafsu amarah. Nafsu amarah sudah diklaim oleh Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu yang negatif akan mendorong pelakunya, pemilik nafsu itu, untuk berbuat jahat. Sebab itu gravitasi nafsu amarah lebih dominan ketimbang gravitasi nafsu mutmainnah. Sebab itu manusia cenderung untuk salah. Nah, supaya manusia tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam melakukan sesuatu, maka perlu diberikan petunjuk. Nah, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman ini salah satu bentuk perlindungan yang diberikan Allah kepada orang yang beriman. Maka Nabi Muhammad SAW dalam berdoa telah memberikan contoh doa yang sangat hebat. Apa antara lain? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Karena memang petunjuk ini penting. Kalau manusia nggak dapat petunjuk, habis kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, taufik. Bentuk perlindungan Allah kepada orang yang beriman adalah berupa taufik, pertolongan. Kenapa? Manusia itu makhluk yang lemah, nggak berdaya. Nah, supaya manusia memiliki kekuatan yang benar untuk melakukan sesuatu dengan benar, mencapai sesuatu dengan benar, maka diberikan pertolongan. Kenapa? Manusia adalah makhluk sosio-teosentris, diberikan potensi oleh Allah berupa jasmani dan rohani, diberdayakan bersama orang-orang di sekitarnya untuk kepentingan berkomunikasi dan berinteraksi, sehingga dari hasil komunikasi interaksi itulah seseorang bisa mencapai suatu tujuan. Tetapi hal itu tidak akan punya arti apa-apa tanpa adanya pertolongan yang diberikan Allah. Maka Allah memberikan pertolongan terhadap semua rencana yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan oleh semua orang yang beriman. Sebab itu kita selalu memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus Samad. Ini bentuk perlindungan Allah. Yang ketiga, subut, keteguhan. Kenapa manusia perlu butuh keteguhan? Karena manusia itu adalah makhluk yang pelin-pelan. Lihat di dalam surah Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Surah Al-Hajj ayat 11. Di antara manusia itu akan ada orang-orang yang ketika beribadah kepada Allah ala harfin, posisinya di tepi. Artinya sesuatu yang ada di tepi itu sangat rentan.
orang yang beribadah kepada Allah posisinya sangat rentan. Kenapa? Dia mudah terpengaruh. Bagaimana indikatornya? Idza asobahu khairun, ketika ia diberi kebaikan oleh Allah, kesehatannya prima, keuangannya cukup, pekerjaannya lancar, rumah tangganya baik, maka itma'an nabihi, dia merasa nyaman, merasa damai, tentram dengan keadaan itu. Tapi sebaliknya, wa in asobathu fitnatun, ketika ia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, inqalaba ala wajihi, dia boleh berpaling ke belakang, dia tidak sanggup menuju kepada suatu tujuan karena dia pelin-pelan. Itulah yang disebut dengan buklon. Tahu Pak buklon Pak? Binatang yang dia kalau mencolok di pohon yang warnanya hijau, maka tubuhnya hijau. Mencolok, dia mencolok itu ya mencolok. Apa Pak? Mencolok itu? Loncat ya? Loncat, nempel di pohon yang warnanya coklat, maka tubuhnya menjadi coklat. Itu yang namanya buklon. Nah, karena manusia ini sering pelin-pelan, pelintar-pelintut, maka perlu adanya keteguhan supaya apapun yang dihadapi dia tetap teguh. Dan ini menjadi penting karena dalam hidup ini nggak boleh pelintar-pelintut. Coba kita berumah tangga aja, antara suami istri anak pelintar-pelintut nggak akan stabil. Jamaah pelintar-pelintut nggak akan stabil. Kalau mohon maaf, merasa dia gurunya, dia datang, merasa nggak gurunya, nggak satu aliran dengan dia, nggak pernah mau datang. Pelintar-pelintut itu kenapa harus membeda-bedakan? Sedangkan kita disuruh belajar dengan siapa saja kok. Nabi sendiri aja belajar dengan para sahabat, termasuk Nabi mau belajar dengan orang Yahudi kok dalam hal tertentu. Tapi kalau orang Islam dia hanya mau mengkhususkan, gua hanya mau belajar kalau sama guru gua, selainnya itu sesat semuanya. Siapa yang bilang sesat? Naudzubillah min dzalik. Karena sekarang ini sedang tren, mohon maaf jangan tersinggung, banyak di masjid-masjid itu begitu dia pelintar-pelintut mau ngaji kalau gurunya dia, kalau nggak gurunya dia nggak pernah mau, sudah menutup. Naudzubillah min dzalik. Mohon maaf jangan tersinggung. Kalau iya nggak apa-apa, karena ini sudah terjadi. Saya sudah diskusi sudah banyak pihak itu. Nah, karena manusia betul subur keteguhan, jangan sampai dalam melakukan sesuatu itu nggak punya pegangan, maka kita perlu mendapat perlindungan Allah. Allah memberikan perlindungan dalam bentuk keteguhan. Keteguhan ini saya karena memang guru bahasa Arab masih ingat betul di dalam salah satu kitab Syarah Al-Maqudi. Ini jarang diangkat orang. Al-Imam Al-Maqudi ini dari Basra. Ahli nahwu itu dari Basra dengan Kufah. Sejak awalnya itu seperti itu. Al-Maqudi punya karangan yang namanya Syarah Al-Maqudi. Dia mengemukakan filosofi huruf Arab. Dia mengemukakan begini, huruf Arab, huruf hijaiyah yang 28 itu imamnya kan alif mamdudah, alif yang jejak. Alif ada dua, alif yang lurus namanya mamdudah, alif yang bengkok namanya layyinah. Alif mamdudah itu kan imamnya semua huruf hijaiyah. Kalau huruf Indonesia kan A, B, C, D, F, G, H, Inggris A, B, C dan seterusnya. Huruf Arab alif, ba, jim, dal dan seterusnya. Maksud jim, dal, ha kan? Nah itu alif, karena alif ini salah satu bentuk huruf yang memiliki sifat subut. Boleh dites. Alif ada pengaruh fathah, bunyinya boleh A. Alifnya nggak bergeser kok, tetap berdiri tegak. Alif ada pengaruh dari bawah, bunyinya boleh I. Dari A ke I boleh, tapi alifnya tetap alif, nggak pernah berubah dia. Ada pengaruh dhammah, bunyinya boleh U, tapi alif tetap tegak. Bahkan coba dipengaruhi ganda,
fathatain an, kasratain in, dhammatain un, tetap alifnya tidak bergeming, tetap jejak lurus. Bahkan ketika alif itu kan berdiri sendiri, ketika dimasukkan dalam bermasyarakat, digabung dalam sebuah kata, nyambung dengan huruf lain, namanya bermasyarakat toh. Di awal akhoda yang artinya mengambil, alifnya tetap jejak. Sa'ala yang artinya bertanya atau meminta, alifnya di tengah, tetap jejak. Naba'a bercerita, alifnya di akhir, tetap jejak. Sehingga alif ini memiliki filosofi subut. Nah, orang supaya tidak tersesat hidupnya, dalam lingkup dia bergaul dengan siapa saja, dia masuk dalam pekerjaan di mana saja, dia ada peluang atau tidak, dalam kondisi apapun, kalau memiliki sifat subut, dia pasti andal seperti keandalan huruf alif. Nah, orang sekarang ini kan nggak andal, nggak subut. Ketika tidak ada kesempatan, dia baik. Begitu ada kesempatan nyeleneh macam-macam, ikut macam-macam. Dan itu terjadi di mana-mana itu. Ketika masih nyalek, wis hebat betul itu. Begitu sudah jadi, nggak hebat. Ini kan contoh, ketika dia masih jamaah al-hakim, hebat. Begitu di luar bukan jamaah, nggak hebat. Bukan begitu. Karena subut itu adalah bagaimana sikap sterilisasi yang diberikan Allah kepada seseorang. Dalam setiap gerak langkah, dia memiliki koneksitas yang tinggi kepada Allah, sehingga dia tidak bergeming seperti tidak bergemingnya huruf alif tadi. Subhanallah ya karim. Bapak Ibu, hal semacam ini kan patut kita bangun, patut kita yakini, patut kita respon, supaya hidup kita ini tentrem, tidak mudah terpengaruh sana sini. Yang keempat, kuwah, kekuatan. Apa butuh kekuatan? Jelas, Nabi sendiri mendeklarasikan kok, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih disayang Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Kuat dalam arti fisik maupun mental, supaya secara kuantitas dan kualitas memiliki karya amalan yang optimal. Orang Islam nggak boleh lembek, orang Islam nggak boleh ngasal. Kekuatan ini adalah bentuk profesionalisme. Melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, maka apapun yang dilakukan akan mencapai titik optimal. Coba kalau kita lagi sakit-sakitan, mau bangun tahajud sebagai tambahan dari sholat fardu, kita sholat tahajud baru Allahu Akbar, 1 rakaat kakinya sudah gemeter karena lagi sakit, nggak akan optimal. Itu baru secara fisik. Optimalisasi kekuatan mental, ketika seseorang sudah mulai takbir Allahu Akbar, tergetar, langsung teringat koneksitasnya kepada Allah karena dia memiliki kekuatan untuk menghayati. Coba kalau nggak punya kekuatan, secara fisik dia bergerak, tetapi maknanya tidak punya pengaruh apa-apa. Maka di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib saya temukan sebuah kasus. Kenapa ketika Rasulullah sedang melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh, melewati sebuah masjid, tiba-tiba ada apa? Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad melihat wujudnya setan. Setan itu sedang keluar masuk masjid, keluar masuk keluar. Ya kayak ayam kalau mau mau bertelur ya, betok lari sana lari sini, nggak jelas. Maka Nabi Muhammad bertanya, karena diberikan kemampuan oleh Allah melihat itu setan, terjadilah dialog. Setan kalau bahasanya orang Serpong, kamu kok maju mundur, nggak jelas kayak begitu. Ngapain toh kamu? Gini ya Rasul,
saya akan menggoda orang yang sedang sholat, tapi saya takut kepada orang yang sedang tidur di sebelahnya. Nabi kaget, loh, nggak salah nih. Kenapa kamu ingin menggoda orang sholat, malah kamu takut kepada orang yang sedang tidur? Nggak kebalik nih? Enggak, kata setan. Orang yang sholat ini dia tidak punya ilmu, sementara orang yang sedang tidur itu punya ilmu. Terus apa? Kalau seandainya saya menggoda kepada orang sholat, tiba-tiba orang yang punya ilmu yang di sebelahnya yang sedang tidur ini bangun, maka dia akan meluruskan, akan membenarkan sholatnya orang yang bodoh ini. Nah, dari kasus itulah Rasulullah menyatakan sebuah pernyataan bahwa tidurnya orang alim lebih baik, lebih berkualitas daripada sholatnya orang bodoh. Kenapa? Apa message pernyataan Rasulullah itu? Orang yang bodoh nggak punya kekuatan penghayatan penjiwaan. Orang yang pintar memiliki kekuatan pemahaman penjiwaan, sehingga apapun yang dilakukan oleh yang ngerti ini memiliki kekuatan yang tinggi. Itulah kualitas dari amalan orang yang melakukan sesuatu berdasarkan ilmu. Nah, kekuatan ini bagian daripada perlindungan yang diberikan Allah kepada orang yang beriman. Sebab itu alangkah indahnya kalau kita mengikuti merespon petunjuk ini. Yang kelima, bentuknya salamah, keselamatan. Allah memberikan keselamatan kepada orang yang beriman sebagai salah satu bentuk perlindungannya. Bentuk operasionalnya supaya orang Islam menangkap peluang ini, Rasulullah mengajarkan min huquqil muslim alal muslim sittatun idza laqaitahu fasalim alaihi. Di antara haknya orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu ada 6. Satu di antaranya, apabila kamu bertemu ucapkan salam. Sehingga bagaimana ucapan salam sebagai bentuk keselamatan ini, maka Rasulullah sudah memberikan contoh doa yang baik dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah selalu terlimpah kepada Anda. Ini kan bentuk operasional bagaimana Allah akan memberikan perlindungan dalam bentuk keselamatan melalui Rasulullah mengajarkan kepada umatnya memperbanyak salam. Itu bentuk keselamatan. Nah, karena orang Islam di Indonesia ini salamnya ngasal, nggak tahu bahwa salam itu berdoa yang untuk mencapai keselamatan, maka nggak pernah meraih keselamatan. Lalu salamnya ngasal kok, Assalamualaikum salam. Dan ini sudah sering saya singgung dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya. Yang keenam, rofahiyah, kesejahteraan. Kesejahteraan adalah dambaan semua orang. Kesejahteraan bukan berarti harus kaya. Tidak semua orang kaya itu sejahtera. Coba tanya kepada orang yang di belakang jeruji, siapa aja yang sekarang sedang di penjara? Uangnya itu kan nggak berseri kan? Kaya mereka, tapi apakah sejahtera? Enggak. Lebih baik kita, walaupun masih ngutang-ngutang dikit, begitu nempel ke masjid, tidur, ngorok, ngantuk, nggak ada beban tuh. Kapan saja bapak mau pulang, keluar aja. Lagi ngaji mau bolos aja, nggak apa-apa, nggak ada beban. Tapi kalau di belakang jeruji, mau dijenguk keluarganya, hanya sekian menit, nggak bebas toh. Karena nggak ada kesejahteraan. Sebab itu kesejahteraan adalah dambaan setiap orang. Nah, Allah memberikan kesejahteraan ini sebagai salah satu bentuk perlindungan Allah kepada kita. Jadi Allah itu sangat hebat. Kitanya aja yang pura-pura nggak tahu, enggan untuk menangkap peluang-peluang itu. Nah,
petunjuk-petunjuk yang begini kan secara sistematis perlu kita pelajari supaya kita menjadi semakin menangkap peluang bagaimana rahman rahimnya Allah yang diberikan kepada kita. Istiqomah, konsistensi, suhulah, kemudahan, furqan, pembedaan, riayah, pemeliharaan, termasuk juga yang ini al-ibtiadu amma nahallahu wa taqarrubu ila ma amaruhu. Kita diberikan perlindungan oleh Allah dalam bentuk menjauhi apa yang dilarang, mendekati apa yang diperintahkan. Ya, buktinya kita rajin ke masjid ini kan salah satu bagian daripada yang diperintahkan. Nah, ini bagian daripada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sebenarnya masih ada 3 ayat lain yang sudah kita siapkan, tapi karena waktunya sudah jam 6 kita batasi sampai di sini. Yang intinya adalah bagaimana perlindungan Allah kepada orang-orang yang beriman ini bentuknya seperti apa, kita tangkap sebagai peluang. Bagaimana menangkap peluang ini? Tentu kitalah harus rajin melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah, menjauhi sesuatu yang dilarang Allah, maka secara bertahap Allah akan memberikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya saya serahkan kepada jamaah. Barangkali ada hal yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Tidak ada pertanyaan, saya kedua. Ada yang bertanya, Pak? Ya, monggo Pak, silakan. Ibu-ibu ada yang bertanya, Bu? Oh ya. Riayah itu artinya pemeliharaan. Allah menjaga, memelihara orang yang beriman dari berbagai gangguan. Ya, nih. Karena orang beriman itu cenderung untuk diganggu oleh macam-macam. Gangguan bisa berwujud manusia, bisa berwujud non manusia. Nah, riayah yang paling dominan adalah seseorang akan aman dari berbagai kesalahan. Al-Imamul Ghazali menambahkan dalam salah satu pokok bahasan khusus ada al-hifdzu wa riayah. Jadi orang yang beriman itu memiliki sifat yang dominan, yang sangat dijaga oleh Allah, mulai dari perkataan. Nah, ini perkataan itu menjadi salah satu peluang yang menyebabkan seseorang itu salah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau dia itu beriman kepada Allah, hendaklah ngomong yang baik. Kalau dia nggak sanggup ngomong yang baik, lebih baik diam. Pesan apa di situ? Karena omongan ini menjadi peluang kebaikan, peluang kejahatan. Maka ada pepatah kita, lidah lebih tajam daripada pedang. Karena salah ngomong, pasti akan menjadi petaka itu. Nah, ketika orang yang beriman mendapat perlindungan Allah, riayah, maka akan dipelihara dari kesalahan berkata. Sampai Nabiullah Musa alaihissalam ketika akan berhadapan publik para tokoh, dia berusaha untuk memohon kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena pentingnya lidah. Nah, ini salah satu riayah, dipelihara dari tutur kata yang salah. Yang kedua, orang yang beriman ini akan terpelihara dari syirik khafi dan syirik jali. Syirik itu ada 2. Khafi itu sembunyi-sembunyi, yaitu syiriknya hati. Syirik jali itu syirik yang tampak, yaitu tadi ketika seseorang datang ke ke mana yang di Jawa Timur itu, yang Ponari, pengen kena batunya Ponari, supaya dengan dicelupkan batunya itu dia mendapatkan berkah dari batu itu. Maka seseorang yang melakukan semacam itu bagian daripada syirik jali.
yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi syirik khafi itu adalah syirik yang hanya pada di hati seseorang. Nah, orang yang beriman akan dipelihara dari Allah dari sikap syirik khafi dan syirik jali. Termasuk juga dipelihara dari sifat-sifat yang sangat melekat di dalam diri seseorang yang sangat buruk. Dipelihara dari rasa kemunafikan, rasa pelit, dan itu juga lagi-lagi Nabi memberikan contoh doa yang bagus. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Nah, itu karena pelit itu sifat buruk yang ada di dalam diri seseorang, sampai Nabi mohon berlindung jangan sampai aku ini ada sifat pelit. Terus apa? Minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu bagian daripada riayah. Wallahu a'lam. Ya Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sangat menarik kajian kita kali ini, terutama pada saat awal kita membahas tentang bagaimana syirik sudah banyak berlaku di masyarakat kita. Seperti belakangan ini banyak kita lihat di TV itu bagaimana seorang caleg berjilbab kemudian berlutut di tepi sungai, ya, dengan berharap bisa menjadi anggota legislatif gitu ya. Bahkan banyak khurafat-khurafat yang kayaknya sudah menjadi satu budaya gitu ya. Bahkan ditayangkan dengan bebas di TV. Nah, ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Auzubillah min dzalik. Ya, pertanyaan saya, apakah ada upaya-upaya atau apa saja upaya kita, khususnya lembaga-lembaga dakwah, untuk mencegah hal ini menjadi suatu tayangan yang semakin ramai di tayangan di TV? Karena kan secara tidak langsung menurut saya ini menjadi pendidikan yang mengarah ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, bahkan apakah ada upaya di DPR untuk menimbulkan atau menciptakan satu peraturan undang-undang untuk mensensor hal ini? Karena belakangan tayangan yang musyrik ini, yang mengarah kepada kemusyrikan ini semakin merajalela di TV gitu. Dan ini saya kira lebih jauh efektif dibandingkan kita membahas ini di masjid-masjid gitu. Karena ini langsung menjangkau pada masyarakat, bahkan anak-anak generasi muda kita. Nah, ini apakah ada gitu upaya untuk mencegah hal ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak, tetapi memang belum optimal karena lagi-lagi media ini punya porsi yang sangat dominan. Saya sudah pernah beberapa waktu yang lalu secara resmi, baik forum komunikasi khatib, ikatan khatib, kemudian forum komunikasi pondok pesantren, ini sudah menyampaikan surat berkali-kali, termasuk ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Bahkan kami pernah bertuju mewakili dari beberapa unsur komponen itu datang langsung dengan menyampaikan data banyak hal, termasuk hal semacam yang Bapak katakan tadi, termasuk lagu-lagu yang sesat dan menyesatkan. Karena banyak lagu-lagu rohani, judulnya rohani, tetapi justru malah memang memunculkan kesalahan-kesalahan yang besar, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan dengan teks aslinya. Karena yang namanya Al-Quran itu kan lafaz aslinya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu ayat Al-Quran, bukan terjemahan, bukan kandungan.
ini dilakukan dengan gaya ngerok, kemudian akhirnya makhrajnya juga salah, kemudian hukum bacanya juga berantakan. Sudah pernah kita ajukan semacam itu, karena ini pun dimunculkan. Termasuk juga khurafat-khurafat yang seperti itu sudah banyak kita lakukan. Sehingga Dewan Dakwah terakhir ingat saya itu pada sebelum Ramadan, Pak Adian Husaini, salah satu ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kemudian Pak Kiai Allahu Akbar, lupa, Husnayai, yang pembinaan pondok pesantren Husnayai, Pak Kiai siapa? Husnayai. Dia termasuk menyponsori, dia harus ketemu langsung kepada komisi penyiaran, karena tugasnya KPI berdasarkan undang-undang ini, dialah yang melakukan eksekusi terhadap semua aspek tayangan. Sebab itu tempo hari saya pernah ikut mengajukan ke Dewan Pengawas, tetapi tidak lolos seleksi, karena ketika fit and proper test di komisi A, one man one vote, ada 23 anggota, saya baru dapat dukungan 3. Saya tempo hari tertarik untuk menjadi anggota Dewan Pengawas karena punya peluang yang strategis untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sangat strategis. Ternyata memang lagi-lagi begitu setelah kita analisa, memang ujung-ujungnya kong kali kompak. Artinya apa? Kita sebagai orang Islam tetap melakukan itu. Pertanyaan Bapak, oleh pihak-pihak yang jelas yang saya tahu, Ikatan Khatib Indonesia, Forum Komunikasi Khatib DKI, kemudian Forum Pondok Pesantren se-Jabodetabek, itu secara resmi pernah mengusulkan kepada KPI tentang tayangan-tayangan perlu dilakukan seleksi. Satu, yang berhubungan dengan akidah, karena memang yang sangat dominan di tayangan ini yang namanya yang sangat signifikan ini memperhatikan, yakni ini Pak, pencampur aduan akidah. Jadi ada orang non Islam tapi dia berperan sebagai orang Islam, pakai jilbab segala macam. Itu pelecehan, betul itu, pelecehan itu. Termasuk juga orang Islam tetapi dia berperan menjadi Nyiroro Kidul segala macam, sehingga dia gayanya dengan gaya semacam itu juga pelecehan akidah. Karena menurut undang-undang kita aja sebagai dosen agama Islam, walaupun ngerti perbandingan agama, nggak boleh mengajarkan agama lain yang tidak sesuai dengan yang kita yakini. Itu aturannya resmi. Tetapi kenapa di dalam sinetron segala macam ada orang yang memerankan sesuatu tidak sesuai dengan keyakinan mereka? Itu pelecehan. Kita sudah sering diskusi macam itu, Pak. Maka ya mohon doa, mudah-mudahan ini direspon kembali. KPI ini sedang kita genjot terus, karena memang bagaimanapun yang punya kewenangan untuk mengeksekusi itu adalah KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Dari pihak-pihak tertentu sudah melakukan itu, Pak. Jadi saya pikir tetap kedua-duanya kita lakukan. Dakwah melalui masjid-masjid tetap perlu, supaya jamaah ini memiliki pemahaman yang lurus. Tetapi di sisi lain, media publikasi semacam itu juga harus ada pihak yang frontal untuk melakukan pembenaran, supaya tidak langsung yang tersesat yang teramat sangat. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sebagai makhluk yang lemah, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh, menjadi ilmu yang akan menghantarkan kita menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka fil hayati taubah
wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li adai faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.